Apple mengganti CEO-nya saat perusahaan sedang berada di puncak. Tim Cook, sosok yang selama hampir 15 tahun berhasil membawa Apple menjadi perusahaan bernilai triliunan dolar, memutuskan untuk mundur. Padahal di bawah kepemimpinannya, Apple bukan hanya tumbuh, tapi menjadi salah satu mesin keuntungan paling konsisten dalam sejarah bisnis modern. Nggak ada krisis, nggak ada kegagalan. Semua terlihat berjalan begitu baik. Dan justru di titik itulah perubahan dilakukan. Nah, yang lebih menarik, penggantinya bukan figur eksternal yang penuh sensasi, bukan pula nama besar yang sering muncul di media. Apple memilih John Ternus, seorang yang relatif tidak dikenal di publik, tapi telah lebih dari 2 dekade bekerja di dalam perusahaan. Nah, disinilah pertanyaannya menjadi jauh lebih dalam. Kenapa perusahaan yang begitu stabil dan sukses justru merasa perlu melakukan perubahan besar? Apa yang sebenarnya sedang mereka lihat ke depan yang mungkin belum terlihat oleh banyak orang hari ini? Keputusan ini sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tim Cook mengumumkan bahwa ia akan mundur sebagai CEO pada September 2026, namun tetap berada dalam struktur kepemimpinan sebagai Executive Chairman. Artinya, Tim Cook nggak benar-benar meninggalkan Apple, melainkan bergeser peran dari eksekutor utama menjadi penjaga arah strategis. Ini bukan sekedar pergantian jabatan, ini adalah transisi yang dirancang dengan sangat hati-hati. Tongkat estafet itu kemudian diberikan kepada John Ternus. Bagi publik, nama ini mungkin tidak terlalu familiar. Namun di dalam Apple, Ternus adalah figur yang sangat sentral. Ia bergabung sejak tahun 2001 dan secara konsisten terlibat dalam pengembangan berbagai produk utama Apple, mulai dari Mac, iPad, hingga iPhone. Bahkan dalam salah satu transformasi teknologi paling pentingnya Apple, yaitu peralihan dari prosesor Intel ke chip buatan sendiri, Ternus memainkan peran yang sangat signifikan. Dengan kata lain, ia bukan orang baru. Ia adalah representasi dari cara Apple berpikir dan membangun produk selama 2 dekade terakhir. Menariknya lagi, penunjukan ini bukan keputusan yang reaktif. Ternus sudah lama diposisikan sebagai kandidat kuat, terutama setelah beberapa perubahan di level eksekutif senior. Artinya, Apple tidak sedang merespon situasi, tapi sedang mengeksekusi rencana jangka panjang yang sudah disiapkan. Untuk memahami keputusan ini, kita perlu melihat satu hal yang sering luput. Keberhasilan yang terlalu sempurna justru bisa menjadi titik awal stagnasi. Di bawah kepemimpinan Tim Cook, Apple menjadi organisasi yang sangat efisien. Rantai pasoknya kuat, operasionalnya rapi, dan skalanya luar biasa besar. Semua berjalan dengan presisi yang tinggi. Hasilnya sangat jelas, profit meningkat tajam, valuasi melonjak, dan stabilitas perusahaan berada di level yang sangat-sangat tinggi. Namun, di balik semua itu, ada konsekuensi yang tidak selalu terlihat. Ketika sebuah sistem sudah terlalu optimal, ruang untuk bereksperimen seringkali justru menyempit. Fokus organisasi perlahan bergeser dari menciptakan hal yang baru menjadi mempertahankan apa yang sudah berhasil. Ini mulai terlihat pada produk-produk Apple dalam beberapa tahun terakhir. Kualitasnya tetap tinggi, performanya terus meningkat, tapi inovasinya cenderung bersifat penyempurnaan, bukan lagi terobosan. Tidak lagi banyak momen yang benar-benar mengejutkan pasar. Fenomena ini sebenarnya bukan unik di Apple. Banyak perusahaan besar mengalami hal yang sama, terjebak dalam apa yang bisa disebut dengan optimization trap, di mana mereka begitu fokus mengoptimalkan sistem yang ada hingga kehilangan dorongan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Sementara itu, dunia di luar bergerak sangat cepat. Perkembangan AI misalnya mulai mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Google, Microsoft, dan Meta bergerak agresif membangun fondasi mereka di bidang ini. Mereka berinvestasi besar dan berani mengambil risiko tinggi. Nah, Apple mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka tidak terburu-buru membangun model AI sendiri, tapi lebih memilih pendekatan kolaboratif, termasuk dengan OpenAI. Fokus mereka tetap pada satu hal, bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan secara mulus ke dalam perangkat yang digunakan sehari-hari. Pendekatan ini logis sih, mengingat sebagian besar pendapatan Apple kan masih berasal dari hardware. Namun, dalam konteks perubahan yang begitu cepat, pendekatan ini juga menimbulkan pertanyaan. Apa cukup? Disinilah kebutuhan akan perspektif baru mulai muncul. John Ternus dengan latar belakang yang sangat kuat di pengembangan produk menjadi figur yang mampu menjembatani stabilitas yang sudah ada dengan kebutuhan untuk kembali bereksplorasi. Kita tidak bisa membahas masa depan Apple tanpa memahami betapa besarnya pencapaian di era Tim Cook. Sejak mengambil alih dari Steve Jobs pada tahun 2011, Tim Cook tidak mencoba meniru gaya kepemimpinan Jobs. Ia memilih jalannya sendiri.
lebih fokus pada eksekusi, efisiensi, dan penguatan bisnis yang sudah ada. Hasilnya luar biasa. Laba perusahaan meningkat lebih dari 4 kali lipat dan valuasi Apple melonjak lebih dari 10 kali lipat hingga mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, keberhasilan ini juga membawa tantangan baru. Apple menjadi sangat bergantung pada iPhone sebagai sumber utama pendapatan. Meskipun berbagai upaya diversifikasi telah dilakukan melalui Apple Watch, layanan digital, hingga produk seperti Vision Pro, belum ada yang benar-benar mampu menggantikan peran iPhone sebagai mesin utama bisnis. Ini menciptakan tekanan struktural bagi pemimpin berikutnya. John Ternus tidak hanya harus menjaga performa yang sudah sangat tinggi, tapi juga harus menemukan sumber pertumbuhan baru yang cukup kuat untuk menopang masa depan perusahaan. Tekanan ini semakin besar dengan hadirnya AI sebagai kekuatan disruptif. Industri bergerak cepat dan pemain lain sudah mengambil posisi agresif. Apple dengan pendekatan yang lebih hati-hati menghadapi risiko tertinggal jika tidak segera menemukan strategi yang tepat. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada satu produk utama juga dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam beradaptasi. Apa yang dulu menjadi kekuatan, perlahan bisa berubah menjadi batasan. Disinilah kompleksitas kepemimpinan Ternus benar-benar akan diuji. Ia harus bisa menjaga stabilitas yang telah dibangun dengan sangat baik, sekaligus membuka jalan bagi sesuatu yang benar-benar baru. Sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya terlihat hari ini. Jika kita melihat ke depan, arah perubahan di Apple mulai terlihat, meskipun masih dalam tahapan awal. Penunjukan Ternus memberikan sinyal bahwa Apple ingin kembali memperkuat sisi inovasi produk. Dengan latar belakangnya di hardware, fokus mulai bergeser dari pengembangan perangkat baru yang lebih terintegrasi dengan AI. Bukan sekedar meningkatkan performa perangkat yang sudah ada, tapi menciptakan pengalaman baru yang lebih personal dan juga kontekstual. Pengembangan wearable, kacamata pintar, perangkat berbasis kamera, hingga solusi rumah pintar menjadi bagian dari arah ini. Semua ini menunjukkan upaya Apple untuk membangun ekosistem yang lebih luas dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pengguna. Yang berubah bukan hanya produknya, tapi cara berpikirnya. AI tidak lagi diposisikan sebagai fitur tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari bagaimana produk dirancang dan digunakan. Ini adalah langkah yang sangat penting. Namun, seperti semua transformasi besar, jalannya tidak sederhana. Ada kebutuhan untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas bisnis, sekaligus keberanian untuk mengambil risiko dan keluar dari pola lama. Dan disinilah keseimbangan menjadi kunci. Apple tidak bisa sepenuhnya meninggalkan model yang sudah terbukti berhasil. Namun mereka juga tidak bisa bergantung pada model tersebut selamanya. Nah, di titik ini, kepemimpinan Ternus akan sangat menentukan arah perusahaan ke depannya. Dari cerita ini ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, kekuatan terbesar sebuah organisasi bisa jadi titik awal kelemahannya. Ketika segala sesuatunya berjalan dengan sangat baik, ada kecenderungan untuk berhenti mempertanyakan arah. Padahal perubahan di luar terus terjadi. Yang kedua, setiap fase pertumbuhan membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda. Apa yang membuat sebuah organisasi sukses di masa lalu belum tentu cukup untuk menghadapi masa depan. Yang ketiga, pertumbuhan berikutnya seringkali menuntut keberanian untuk keluar dari sumber kesuksesan saat ini. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi seringkali menjadi syarat untuk tetap relevan. Pada akhirnya, setiap organisasi dan setiap individu akan sampai pada titik di mana mereka harus memilih. Tetap bertahan pada apa yang sudah terbukti berhasil, atau mulai membangun sesuatu yang mungkin belum pasti, tapi lebih relevan untuk masa depan. Sejarah menunjukkan bahwa mereka yang mampu bertahan bukanlah yang paling kuat hari ini, tapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Pertanyaannya sekarang bukan tentang Apple. Pertanyaannya adalah tentang Anda. Dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, dalam hidup Anda. Apakah Anda sedang mempertahankan sesuatu karena memang itu masih relevan, atau hanya karena selama ini itu sudah berhasil? Karena masa depan tidak pernah menunggu. Dan seringkali, keputusan paling penting bukanlah bagaimana mempertahankan kesuksesan, tapi kapan Anda berani melampauinya.